Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk melanjutkan pelajaran kita mengenai Babun Nuzul, surat yang ada dalam Al-Quran, dan kita akan melanjutkan kajian kita dari surat Al-Baqarah sampai pada ayat ke 208 dan 209. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Ayat ke-209-nya, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Tapi jika kamu tergelincir dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebab turunnya kedua ayat ini adalah ada sekelompok orang-orang Yahudi seperti Abdullah bin Salam, Asad bin Ubaid, dan Sa'labah menghadap kepada Rasulullah SAW, hendak menyatakan keimanannya dan meminta agar mereka diizinkan untuk memuliakan hari Sabtu sebagai hari besar mereka, serta membaca dan mengamalkan kitab Taurat pada malam hari. Mereka beranggapan bahwa hari Sabtu merupakan hari yang harus dimuliakan, dan kitab Taurat adalah termasuk sebagian dari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan permohonan orang-orang Yahudi tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-208 dan 209 surat Al-Baqarah untuk memberikan penjelasan kepada mereka agar mereka tidak mencampur adukan ajaran agama. Dalam pembicaraan dengan Rasulullah SAW ini, orang-orang Yahudi melibatkan gembong-gembong mereka, yaitu Abdullah bin Salam, Sa'labah, Ibnu Yamin, Asad dan Usaid, Sa'id bin Amr, dan Qais bin Zaid. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ikrimah. Selanjutnya ayat ke-214. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masatuhumul ba'sa'u wad-dhara'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Sebab turunnya ayat ini adalah ayat ke-214 surat Al-Baqarah diturunkan sehubungan dengan peristiwa Perang Ahzab, yaitu ketika Rasulullah SAW mendapatkan berbagai kesulitan yang sangat dahsyat dan mendapat kepungan dari pihak orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy yang menjadi musuh bebuyutan bagi Rasulullah SAW mengepung beliau dengan sangat ketat. Ayat ini diturunkan sebagai peringatan bagi umat Islam bahwa perjuangan itu membutuhkan pengorbanan jiwa, raga, dan harta yang tidak sedikit nilai harganya. Hadis riwayat Abdul Razak dari Ma'mar dari Qatadah.
Selanjutnya ayat ke-215. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiquna qul ma anfaqtum min khairi falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabili wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Sebab turunnya ayat ini adalah ayat ke-215 surat Al-Baqarah diturunkan sehubungan dengan kaum muslimin yang mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, di mana harta kekayaan harus kami tasarrufkan atau kami infakkan? Sebagai jawab dari pertanyaan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian jelaslah bagi kaum muslimin kemana mereka harus menasarufkan harta kekayaan yang dimiliki. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Jurais. Dalam riwayat lainnya, Umar bin Zamu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang harus kami tasarufkan dan kepada siapa kami harus memberikannya? Sebagai jawab dari pertanyaan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-215. Di dalam ayat ini ditegaskan kepada siapa infak harus diberikan, sehingga kaum muslimin mendapat kejelasan secara pasti di dalam memberikan infak. Hadis riwayat Ibnu Munzir dari Abi Hayyan. Selanjutnya ayat ke-217 dan 218. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anis syahril harami qitalin fihi kul qitalun fihi kabirun wa sadda'an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallahi wal fitnatu akbaru minal qatli wa la yazaluna yuqtilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ke-218-nya, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, atau menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab turunnya kedua ayat ini adalah ayat ke-217
diturunkan sehubungan dengan peristiwa di kala Rasulullah SAW mengirim pasukan di bawah pimpinan Abdullah bin Yahsin. Mereka bertemu dan bertempur dengan pasukannya dipimpin oleh Ibnu Hadrami, yang pada pertempuran itu Ibnu Hadrami terbunuh. Pada waktu Abdullah bin Yahsin mengadakan pertempuran itu, tidak jelas apakah pada waktu itu bulan Rajab, Jumadil Awal atau Jumadil Akhir, sehingga orang-orang kafir membuat berita bahwa kaum muslimin telah melakukan peperangan di bulan mulia. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-217 ini sebagai peringatan bagi kaum muslimin. Dengan turunnya ayat ke-217, kaum muslimin yang berada di Madinah berkata, perbuatan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Yahsin berperang dengan pasukan kafir yang dipimpin Ibnu Hadrami itu besar kemungkinannya tidak berdosa, tetapi juga tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah. Oleh karena ada pendapat yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-218 sebagai jawaban dan penjelasan terhadap pendapat kaum muslimin tersebut. Pada ayat ini Allah dengan tegas menjelaskan bahwa orang yang berjihad di jalan Allah seperti apapun keadaannya tetap mendapat pahala dan ampunan dari sisinya. Hadis riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Dalam riwayat lainnya, pada suatu ketika Rasulullah SAW mengutus seperangkat pasukan perang di bawah pimpinan Abi Ubaidillah bin Jarrah. Setelah saatnya berangkat, Abi Ubaidillah menangis di hadapan Rasulullah SAW dengan isak tangis yang menyedihkan, sehingga Rasulullah mengganti panglima perang tersebut. Selanjutnya panglima perang diserahkan kepada Abdullah bin Yahsin. Kepadanya diserahkan sepucuk surat yang oleh Rasulullah dilarang untuk dibaca sebelum sampai pada suatu tempat tertentu. Di dalam surat itu tertulis sabda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Yahsin yang berbunyi, janganlah sekali-kali kamu membenci seorang yang kamu temui di perjalanan maupun orang-orang Islam yang besertamu. Setelah sampai di tempat yang telah ditentukan, surat itu dibaca. Abdullah bin Jarrah membaca istirja kemudian berkata, tunduk dan taat aku kepada Allah dan Rasulnya. Abdullah pun mengabarkan isi surat itu kepada seluruh pasukan perang, sehingga ada 2 orang yang kembali. Sementara yang lain terus melanjutkan perjalanan sehingga bertemu dengan pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Ibnu Hadrami, dan pertempuran pun terjadilah. Pada ketika itu kaum muslimin tidak mengetahui dengan pasti bahwa waktu itu bulan Rajab atau Jumadil Akhir. Oleh karena itu orang-orang musyrik menyebarluaskan kabar bahwa kaum muslimin telah mengadakan peperangan pada bulan mulia. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-217 untuk memberi penjelasan dari permasalahan tersebut. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Muhammad bin Abi Bakar Al-Makdani dari Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya dari Al-Hadrami dari Abi Siwar dari Jundub bin Abdullah. Dalam riwayat lain, pada suatu ketika Rasulullah SAW mengirimkan pasukan perang di bawah panglima perang Abdullah bin Yahsin bin Rabab al-Asyadi. Pada waktu itu adalah bulan Rajab, tanggal muda. Abdullah bin Yahsin memimpin 8 batalion yang terdiri dari para sahabat muhajirin, tak satu pun dari sahabat Ansor. Rasulullah SAW memberikan sepucuk surat kepada Abdullah bin Yahsin, dan surat itu tidak boleh dibaca sebelum menempuh perjalanan 2 hari. Setelah melihat harus meneruskan perjalanan dan tidak boleh membenci kepada seorang pengikutnya, pada saat itu pengikut Abdullah bin Yahsin terdiri dari para sahabat muhajirin, Bani Abdi Syamsin bin Abdi Manaf, Abi Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syamsin bin Abdi Manaf, yang mereka itu adalah orang pilihan di kalangan kaumnya. Juga ikut pula Ukasah bin Muhsan yang mewakili Bani Asad bin Huzaimah, Bani Naufal bin Abdi Manaf, Utbah bin Ghazwan bin Jabir, Bani Zuhrah bin Kilab,
Sa'ad bin Abi Waqqas, Bani Ka'ab bin Adi, Waqid bin Abdullah yang mewakili Bani Tamim, Khalid bin Mukair dari Bani Sa'ad bin Laits, Bani Haris dan Fihr, dan Suhail bin Baida. Setelah Abdullah bin Yasin mengadakan perjalanan 2 hari, maka surat itu pun dibaca. Di dalamnya tertulis, apabila kamu melihat suratku ini, maka teruskanlah perjalananmu sampai ke Batin Naklah, suatu tempat antara Mekah dan Taif, dan orang-orang kafir Quraisy akan menghadangmu. Kalau itu terjadi, maka berilah kabar kepada kami. Ketika Abdullah bin Yasin membaca surat tersebut, kemudian berkata, aku tunduk dan taat kepada perintah Rasulullah. Kemudian melanjutkan perkataannya kepada para pengikutnya. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami untuk melanjutkan perjalanan sampai ke tanah Batin Naklah. Di sana orang-orang Quraisy telah menunggu untuk mengganggu dan menghalang-halangi kita. Kalau itu terjadi, kami harus memberi kabar kepada Rasulullah. Dan beliau juga melarang kami membenci salah seorang di antara kamu. Barang siapa dari kamu menginginkan persaksian dan merasa senang melanjutkan perjalanan, maka lanjutkanlah. Dan barang siapa yang merasa ogah melanjutkan, maka kembalilah. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Aufi dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat yang ke-219 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima imun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa'muhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka maza yunfiquna qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'alakum tatafakkarun. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu diperintahkan agar membelanjakan harta benda di jalan Allah, segolongan sahabat ada yang datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui perintah infak yang bagaimana dan harta yang mana yang harus kami infakkan. Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat ke-219 yang berbunyi, wa yas'alunaka madza yunfikun qulil aqwa, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Ayat ini menegaskan bahwa yang harus diinfakkan ialah harta benda selebihnya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Pada riwayat yang lain, pada suatu waktu Mu'ad bin Jabal dan Sa'labah datang menghadap Rasulullah SAW untuk mengajukan pertanyaan, wahai Rasulullah, kami mempunyai banyak hamba sahaya dan anggota keluarga. Harta yang manakah yang harus kami keluarkan untuk infak? Sebagai jawab dari pertanyaan itu, Allah SWT menurunkan ayat ke-219 yang dengan tegas menjelaskan bahwa harta yang diinfakkan adalah yang melebihi kebutuhan sehari-hari, dan menghambur-hamburkan harta sangat dilarang oleh agama. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Yahya. Selanjutnya ayat ke-220 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirati wa yas'alunaka 'anil yatama
qul islahun lahum khairun wa in tukhalituhum fa ihwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslimin walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Artinya tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari ia mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebab turunnya ayat ini adalah ayat ke-221 surat Al-Baqarah diturunkan sebagai petunjuk atas permohonan Ibnu Abi Mursid Al-Ghanawi. Pada waktu itu Ibnu Abi Mursid meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikah dengan seorang bangsawan yang kaya raya, cantik dan terpandang. Sedangkan wanita itu masih dalam keadaan musyrik. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai jawaban bahwa menikahi seorang musyrik yang menarik hati dan kaya raya adalah lebih hina dibanding dengan menikahi budak belian yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim dan Wahidi dari Muqatil. Ayat selanjutnya itu ayat ke-221 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'mina wala matun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Sebab turunnya ayat ini adalah ayat ke-221 mulai dari wala amatun mukminatun khairum min musyrikatin, dan sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik sampai akhir ayat. Itu ayat sampai akhir ayat diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Rawahah yang mempunyai budak wanita yang berkulit hitam kelam. Abdullah bin Rawahah merasa menyesal atas perbuatannya menampar dan memarahinya. Oleh karena itu dia datang menghadap kepada Rasulullah SAW menceritakan kejadian itu. Di hadapan Rasulullah SAW dia berkata, "Aku akan memerdekakan hamba saya, kemudian akan aku kawini." Hal ini dilaksanakan oleh Abdullah bin Rawahah. Melihat kenyataan ini, orang-orang menghina dan mengejek Abdullah bin Rawahah. Oleh sebab itulah Allah SWT menurunkan ayat ini yang pada dasarnya memberikan ketegasan dan jawaban terhadap penghinaan mereka, bahwa mengawini hamba saya yang beriman adalah lebih baik dan mulia daripada mengawini wanita musyrik yang sangat cantik dan mulia. Sebab wanita musyrik hanya akan mengajak ke jurang kesengsaraan,
sedangkan hamba yang beriman akan menarik ke arah kebahagiaan lahir dan batin. Hadis riwayat Wahidi dari Suddi dari Abi Malik dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain dijelaskan Abdullah bin Rawahah mempunyai seorang hamba sahaya wanita yang hitam kelam. Pada suatu ketika dia marah dan memukulnya. Abdullah bin Rawahah merasa menyesal atas perbuatannya itu, kemudian pergi menghadap Rasulullah SAW menceritakan perbuatan yang dilakukan terhadap hamba sahayanya. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepadanya, bagaimana keadaan hamba sahaya itu? Jawab Abdullah bin Rawahah, dia berpuasa, melakukan salat, berwudu dengan baik dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Rasulullah bersabda, wahai Abdullah, dia itu seorang yang beriman. Maka Abdullah menimpali sabda Rasulullah, demi Zat yang mengutusmu dengan hak, aku akan memerdekakannya dan mengawininya. Peristiwa perkawinan Abdullah bin Rawaha itu telah memancing penghinaan dan rasa sinis terhadap kaum muslimin yang lain. Mereka mengatakan, Abdullah bin Rawaha telah menikahi budaknya yang hina dan jelek. Sementara mereka lebih senang menikahi wanita musyrik yang cantik, bangsawan lagi kaya daripada menikahi hamba sahaya yang beriman. Sehubungan dengan itu, Allah SWT memberikan peringatan kepada mereka dengan menurunkan ayat ke-221 surat Al-Baqarah. Dengan turunnya ayat itu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, sebab kecantikan itu pada suatu saat akan sirna. Janganlah kamu menikahi wanita karena harta kekayaannya, sebab pada suatu saat nanti kekayaan itu akan menyesatkan. Nikahilah wanita karena agamanya. Seorang hamba saya yang hitam kelam dan jelek parasnya adalah lebih utama sepanjang dia beriman kepada Tuhannya. Imam Bukhari dan Muslim menegaskan pula sebuah hadis dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang mempunyai agama, tentu kamu berbahagia. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sudi. Selanjutnya ayat yang ke-222 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhkurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang Yahudi tidak mau makan dan minum bersama-sama serta mencampuri istrinya yang sedang haid atau menstruasi. Bahkan mereka mengasingkan diri dari rumah mereka apabila di dalam rumah itu ada seorang wanita yang haid. Keadaan yang seperti ini mendorong para sahabat Nabi SAW untuk mengajukan pertanyaan kepada beliau. Sebagai jawabnya, Allah SWT menurunkan ayat ke-222 yang memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada mereka. Bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, berbuatlah apa saja yang pantas dilakukan oleh sepasang suami istri, kecuali bersetubuh atau bersenggama. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi dari Anas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi tidak mau makan dan minum bersama dan mencampuri istrinya yang sedang haid. Sehubungan dengan kebiasaan orang-orang Yahudi yang seperti itu, para sahabat mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW
sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-222. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berbuatlah apa saja yang pantas dilakukan oleh sepasang suami istri kecuali bersenggama. Berita sabda Rasulullah ini sampai ke telinga orang-orang Yahudi sehingga mereka mengatakan, orang laki-laki atau Muhammad itu selalu berkeinginan meninggalkan perbuatan yang telah kita lakukan dan hanya selalu membuat perselisihan. Usaid bin Hidr dan Abbad bin Bisir datang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi mengatakan sesuatu yang tidak baik. Apakah tidak sebaiknya kita meninggalkan mengumpuli istri di kala menstruasi? Mendengar perkataan dua orang sahabat itu, wajah Rasulullah SAW berubah marah, sehingga kami menyangka bahwa Rasulullah tidak akan menemui lagi dua orang sahabat tersebut. Dua orang sahabat itu kemudian meninggalkan Rasulullah, yang kemudian beliau mengirim susu sebagai hadiah kepada dua orang sahabat itu, sehingga diketahui bahwa beliau tidak marah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Hamad bin Salamah, dari Sabit, dari Anas. Selanjutnya ayat yang ke-223. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Artinya, istri-istrimu adalah seperti